Pemandangan yang aneh tapi nyata, sejumlah tiang listrik berada di tengah badan jalan, tepatnya di Jalan Tegal Danas, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Hal ini terjadi lantaran bobroknya koordinasi pemerintah daerah dengan perusahaan milik negara yaitu PLN. Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi telah menganggarkan perbaikan serta pelebaran Jalan Tegal Danas senilai 15 miliar pada APBD tahun 2021. Namun lagi-lagi uang rakyat digunakan tidak maksimal atau terkesan asal-asalan dan akhirnya tidak tepat sasaran. Perbaikan serta pelebaran jalan seharusnya dapat dinikmati masyarakat. Namun hal ini berbeda lantaran dengan keberadaan tiang listrik ini kemacetan di Jalan Tegal Danas, tepatnya di Simpang 4 Jembatan Tegal Danas semakin parah. Pada jam-jam tertentu seperti jam berangkat hingga pulang kerja, kemacetan di Simpang 4 Jembatan Tegal Danas tidak terelakkan. Karena tiang listrik yang berada di tengah badan jalan tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Alhasil sistem buka tutup diberlakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi yang dibantu oleh warga setempat. Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi mengeluhkan keberadaan tiang listrik yang sampai saat ini belum dipindahkan oleh Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi serta PLN, yang mana menimbulkan kemacetan sepanjang 3 km pada hari kerja selalu menjadi PR para petugas yang berada di lokasi. Macet ya, terutama kalau pagi paling cuma roda 2, tapi kalau 4 itu roda 4. Macetnya sekitar jam 4 malam sampai jam 8 malam ya macetnya. Kemacetan disebabkan oleh apa, Kang? Ya ini Karena ada tiang listrik ini. jadi nggak bakal jangan mana ada yang ngerti dan enggak gitu loh. Baik. Menurut warga, upaya pemindahan tiang listrik ini sempat dilakukan oleh petugas PLN, namun hal tersebut tidak dapat terrealisasi lantaran belum adanya pembebasan lahan oleh pemerintah daerah kepada tanah warga. Warga pun menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan acuh dan tidak adanya koordinasi antar sektor pelayanan masyarakat. Macetnya tadi itu di kisaran jam pagi jam 8 ya, jam 8 jam 7. Jam 7 jam 8, kalau sore sekitar jam 4. Jam 4 sampai jam 8 malam ya? Jam 8 malam. Apa yang disebabkan penyebab macet tadi apa? Ini kendalanya ini, Pak. Kendalanya tiang listrik ya, tiang listrik. Jalan ini sendiri dibangun sejak kapan? Kurang lebih udah ada 1 bulan. Belum. Ini hampir ya. Belum nyampe di kisaran 3 mingguan lah kalau nggak salah. Ini ngecor ini. Ya ada 3 minggu. 3 mingguan lah, 3 mingguan. Nah, Sebelumnya ada nggak orang dari pemerintahan ataupun dari dinas yang turun ke lokasi untuk ngecek bahwa ada tiang listrik di tengah badan jalan? oh, ada kemungkinan ada juga, Pak. Cuman pelaksananya belum dilaksanakan untuk Pernah penyambutan. ada yang kesini untuk ngecek? Pernah ada, bahkan ada dari pihak PLN pun sudah pernah ngecek, ya kan? Sampai sudah digali dari sebelah sana digali. Baik. Terus pas ketemu saya di sana sempat saya konfirmasi sama orang PLN tadi, sempat ngobrol. Kok kenapa nggak dilanjut untuk penggaliannya? Infonya itu dilarang oleh warga setempat, ya kan? Oleh warga. Artinya dasarnya itu lahan milik katanya gitu. Infonya seperti itu. Jadi terkait masalah sengketa tanah itu belum selesai ya? Mungkin belum selesai. Kalau untuk pembebasan lahan ya setahu saya sih ya dengar info kan kurang lebih sekitar 2,5 meter ya kan ke sampingnya, cuman tidak merata, tidak keseluruhan 2,5 meter. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Sniper Kabupaten Bekasi, Gunawan, menilai hal ini sangat memalukan dan seharusnya tidak terjadi jika pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan baik kepada pihak terkait. Selain tidak adanya koordinasi yang baik dengan pihak PLN, pemerintah juga tidak mengikuti aturan daerah terkait penataan kota yang seharusnya sudah tertata sejak 20 tahun yang lalu sebelum masalah ini terjadi. Gunawan menilai pekerjaan di Jalan Tegal Danas hanya membuang uang rakyat tanpa tujuan dan sasaran yang tepat. Kalau menurut pengamatan saya selaku masyarakat, ini konsep membangun di Kabupaten Bekasi itu konsepnya konsep serampangan. Mulai dari perencanaan, ya, lelang, termasuk pelaksanaan. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan secara komprehensif dilakukannya. Jadi asal membuat pembangunan itu asal jadi, tidak terkonsep, perencanaannya matang, sehingga outputnya yang hari ini kita lihat saksikan bersama itu baik pembangunan jalannya, kualitasnya tidak bisa diharapkan. Itu pertama. Kedua, saya miris khususnya jalan inspeksi Kalimalang yang hari ini masih banyak tiang PLN yang berdiri juga. Ini kan akibat apa? Akibat dari suatu perencanaan juga.
semestinya sebelum membangun jalan tersebut kan udah tahu. Cek fisik dilakukan mestinya. Itu ada tiang listrik, selesaikan dulu, tuntaskan. Tinggal bangun koordinasi dengan instansi PLN, duduk bersama. Hari ini kan yang terjadi ego sektoral masing-masing, sehingga yang mendapatkan dampaknya itu kan masyarakat. Pembangunan pun akhirnya tidak sesuai harapan masyarakat. Itu kan jadi sebuah wilayah pasti memiliki set plan yang merupakan rencana detail pembangunan dengan semua unsur penunjang dalam rancangan tata kota di wilayah pemerintah kota atau kabupaten. Set plan dibuat oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi sejak 20 tahun yang lalu untuk mengatur segala bentuk pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Hal tersebut dilakukan agar tidak adanya kesalahan dalam pembangunan yang ada dibuat oleh pemerintah maupun masyarakat. Namun hal ini tidak berlaku di Kabupaten Bekasi. Dengan adanya tiang listrik di tengah jalan, hal ini sudah menunjukkan bobroknya pemerintah daerah Kabupaten Bekasi terhadap rancangan pembangunan fasilitas bagi masyarakat. Oki Firmansyah dan Muhammad Iqbal melaporkan untuk SNG TV.